Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimah, pemirsa, ikhwah dan akhwat sekalian yang budiman, kembali kita berjumpa dalam kajian histori sejarah dengan tema besar bangkit dan runtuhnya kerajaan Andalusia. Maka mengawali pertemuan kita malam ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas segala waktu dan kesempatan yang selalu diberikan kepada kita untuk memperbaiki dan menyiapkan amal-amal kita, sehingga pada saatnya kita kembali, persiapan dan bekal kita semoga mencukupi akan perjalanan kita yang begitu panjang, dan semoga kita tidak menjadi bagian orang yang tertipu dari kehidupan kita di dunia yang fana atau sementara ini. Salam dan salam selalu pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan tentu kepada seluruh umat yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Karena beliaulah merupakan qudwah dan panutan kita, figur yang terbaik, maka selalu kita menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Dan semoga setiap salawat yang kita sampaikan kepada beliau itu akan menjadi syahadah, menjadi saksi begitu besarnya cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan agar kita bisa berkumpul bersama-sama beliau sallallahu alaihi wasallam fi jannatin firdaus a'la. Permisa, hadirin ikhwah dan akhwat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali melanjutkan kajian dari bangkit dan runtuhnya sejarah kerajaan Andalusia, yang tentu di sana begitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Dan untuk malam ini kita akan memotret lebih dekat akan kerajaan Andalusia itu sendiri. Kalau sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan asal muasal dan beberapa hal yang terkait langsung dengan Andalusia, maka pada pertemuan kita di malam ini kita akan mengawali dengan melihat lebih dekat dari sisi geografis akan keberadaan kerajaan Andalusia. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Andalusia itu dari sisi geografisnya terletak di antara dua negara besar yang hari ini kita kenal dengan Spanyol dan Portugal, di mana letaknya yang berada di antara dua negara tersebut, yang mana luas wilayahnya itu kurang lebih 600.000 km persegi, berada di sebuah semenanjung yang disebut dengan semenanjung Iberia. Dan juga Andalusia itu dipisahkan dengan Maroko oleh sebuah selat, yang mana pada saat era penaklukan Islam, selat itu disebut dengan Selat Gibraltar. Kenapa disebut dengan Selat Gibraltar? Karena selat ini diberi nama sesuai dengan seorang panglima muslim yang berhasil menaklukkan pada saat itu, yang dikenal dengan nama Panglima Tariq bin Ziyad. Sehingga untuk mengenang nama besar beliau itu, kemudian selat itu para sejarawan sepakat untuk memberikan nama dengan nama Selat Gibraltar, yang diambil dari nama Panglima hebat Tariq bin Ziyad. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menarik ya, karena sebelumnya
selat ini adalah suatu rangkaian dari suatu kerajaan besar, ya, kerajaan Gotik yang dipimpin oleh seorang raja yang namanya Roderick, yang kemudian di mana-mana dalam hal untuk melakukan ekspansi, memperbesar wilayah kekuasaannya, itu melakukan dengan cara paksa, ya, yang mungkin lebih sederhana disebut dengan melakukan kezoliman, sehingga beberapa wilayah-wilayah yang diambil tadi, yang mereka secara sepihak diserang dan mereka tidak punya kemampuan, maka satu di antara kerajaan tersebut meminta kepada kaum muslimin, khalifah yang saat itu dipimpin oleh Musa bin Nusair, ingin minta bantuan agar wilayah mereka itu terbebas atau tidak lagi berada dalam penguasaan orang-orang Gotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Maka dipilihlah, ya, seorang utusan dari pimpinan kerajaan Islam kala itu yang bernama Musa bin Nusair, dan mengangkat panglima hebat yang bernama Tariq bin Ziyad. Lalu kemudian melakukan ekspansi dengan membawa pasukan yang begitu banyak sehingga berhasil, ya, menaklukkannya. Lalu selat itu disebut dengan Selat Gibraltar. Itu diantara sejarah singkat kenapa kemudian selat itu disebut dengan Selat Gibraltar. Sehingga pada akhirnya kalau kemudian cerita tentang Andalusia, maka tidak akan mungkin lepas dari nama panglima hebat tersebut, yakni Tariq bin Ziyad. Dan itu akan ada episode tersendiri. Ini sekedar karena nama tadi diambil dari suatu selat yang disebut dengan Selat Gibraltar yang kemudian membentang, ya, di sepanjang semenanjung Iberia tadi, yang merupakan daerah atau letak geografis daripada Andalusia yang malam ini kita ceritakan sejarahnya. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimah yang budiman, dan untuk lebih dekatnya kita melihat dari sisi lain daripada Andalusia ini, di bagian tenggara Eropa, semenanjung Iberia ini berada di atas segitiga yang semakin sempit saat kita berjalan ke arah timurnya, dan semakin melebar saat kita berjalan menuju arah baratnya. Lalu di bagian selatan ada perbatasan dengan Prancis dan dibatasi oleh barisan pegunungan yang disebut dengan pegunungan Bartat. Lalu air laut yang mengelilingi wilayah ini dari segala penjuru, ia menyebabkan bangsa Arab menyebutnya sebagai Jazirah Al-Andalusia. Dan Laut Tengah meliputinya dari arah timur dan tenggara, kemudian air Laut Atlantik meliputi dari arah sisi barat, barat laut dan utara. Sehingga pegunungan Pyrenea merupakan salah satu di antara perbatasan darat yang menghubungkan semenanjung ini dengan benua biru atau benua Eropa. Karena di bagian utara ia bertemu dengan Atlantic Sea atau Laut Atlantik, dan di bagian selatan dia berhubungan langsung dengan Laut Tengah atau yang disebut dengan the Mediterranean Sea, atau Laut Mediterania, Laut Tengah. Ada yang menarik di pegunungan Pyrenea ini, meliputi pemisah antara Prancis dan Spanyol, ya. Sehingga seolah-olah semenanjung Iberia atau Spanyol atau Andalusia itu kalau diibaratkan orang bagaikan seseorang yang membalikkan wajahnya, membelakangi Eropa dan mengarah ke arah Maroko. Walaupun biasa kita sebutkan Andalusia itu berada di antara dua negara besar tadi, yaitu Eropa, Portugal dan Spanyol. Tapi sebenarnya dia ibaratnya manusia atau ibaratnya orang, saat dia membalikkan wajahnya sebenarnya dia lebih dekat ke Maroko. Itulah yang kemudian disepakati oleh para geografis muslim bahwasanya Andalusia sebenarnya adalah merupakan kelanjutan dari benua Afrika dan bukan bagian dari belahan benua Eropa.
Apalagi setelah diketahui bahwa Semenanjung Iberia ini memiliki banyak kesamaan secara kultur dengan ekologi, baik itu tanaman maupun hewan-hewan yang berada dari benua Afrika, dalam hal ini adalah Maroko. Makanya untuk sederhananya, bahwa saat kita menyebutkan Andalusia, maka dia sebenarnya bagian daratan dari benua Afrika yang dalam hal ini lebih dekat ke Maroko. Walaupun secara geografis panjangnya dia berada dalam sebuah semenanjung yang berada di antara dua negara besar, yaitu Andalusia, Spanyol dan Portugis. Dan untuk lebih dekatnya lagi, ya, mungkin kita akan melihat mengapa kemudian daerah itu disebut dengan daerah atau tempat Andalusia. Tentu dalam beberapa pemaknaan, Andalusia itu memiliki makna yang berbeda-beda dalam perspektif yang berbeda juga tentunya. Kalau dari para sejarawan dunia menyebutkan Andalusia itu konon ya berasal dari suku-suku kanibal, ya, yang mana mereka suka mengambil atau merampas daerah-daerah orang lain, kemudian bukan saja mengambil hartanya, bahkan sampai memakan orang-orang yang ada di wilayah atau daerah yang mereka rebut tadi. Lalu karena karakter mereka seperti itu, ya, suka merusak, ya, makanya para sejarawan dunia menyebutkan ini bagian sejarah daripada Andalusia yang dimaknai dari kata-kata vandal, ya. Jadi vandal itu artinya suatu komunitas manusia yang biasanya melakukan perusakan dengan beberapa cara, ya, dengan apa saja untuk melakukan atau mencapai apa yang mereka tujukan, ya. Sehingga dari nama vandal itu, ya, kemudian dipersingkat menjadi Andalusia, ya, maka nama itu diambil dari sejarah itu. Ada yang menarik, ya, pemirsa yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasanya dalam perspektif muslim ada satu kaidah, ya, yang kemudian sebagus dan sebaik apapun tujuan yang harus kita capai, maka sejatinya dia tidak boleh menghalalkan segala cara, ya. Kemudian oleh para ulama kita dibuat satu kaidah, dengan satu kaidah itu berbunyi al-ghaya la tubarihul wasilah. Bahasanya tujuan yang baik atau tujuan yang diharapkan maka tidak semestinya untuk menghalalkan segala cara. Ini satu kaidah yang dimanapun kita ingin melakukan satu agenda besar, maka tidak boleh kita melakukan suatu hal yang kemudian mencederai daripada tujuan-tujuan tersebut. Maka idealnya kalau tujuannya kita bagus, maka caranya pun harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Ini poin pertama. Sebagai satu pelajaran, kita garis bawahi bahwa kalau kita ingin melakukan suatu kegiatan tujuan yang baik, maka prosesnya maka juga harus yang baik. Bukan seperti apa yang disematkan oleh para sejarawan dunia yang mengambil sejarah Andalusia dari kata-kata vandal tadi, di mana tujuannya mereka untuk mungkin mempertahankan hidup, tujuannya mereka untuk melanggengkan kekuasaan mereka, tapi karena dengan cara-cara yang merusak tadi, ya, dengan cara-cara yang zalim, maka ini bagian daripada hal yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang manusia yang ada di muka bumi ini. Ini satu perspektif, ya, satu cara pandang terkait dengan penamaan Andalusia, ya. Tetapi dari sejarawan muslim, ya, mereka lebih memungkinkan atau lebih dekat. Kenapa disebut dengan Andalusia? Karena memang diambil dari nama geografisnya tadi, ya, dia berada di semenanjung panjang yang kurang lebih, ya, 600.000 kilometer itu. Lalu dalam bahasa Arab disebut dengan semenanjung yang panjang tadi adalah disebut dengan nama Andalusia, ya. Maka ini yang lebih dekat kepada orang-orang Arab memberikan penamaan karena sesuai dengan letak geografisnya, ya. Maka pemirsa yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimah. Jadi dari
kadang-kadang ada satu cara pandang yang kemudian kita sematkan, maka itu akan memberikan image yang juga akan berbeda, ya. Jadi sejatinya, ya, Andalusia itu walaupun ada konon sejarah seperti itu, ya, berasal dari suku-suku yang selalu memakan sesamanya atau bangsa kanibal, maka sejatinya dia bukan berasal dari hal yang tersebut, ya. Kenapa? Kalau kita ambil satu sejarah yang lain yang mirip, ya, pada saat Rasulullah SAW melaksanakan hijrah, lalu kemudian daerah yang ditujunya adalah satu daerah yang disebut dengan kota Yastrib, maka nama itu kemudian dirubah, ya. Kenapa? Karena perspektif Muslim menyebutkan bahwa nama itu selalu beririsan atau berkaitan langsung dengan keinginan, ya, dalam bahasa kita adalah doa-doa yang selalu kita harapkan. Adapun Yastrib itu di mana sebagai suatu daerah yang selalu berperang, daerah yang selalu berpecah, ya. Dan nama itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka pada saat beliau sudah tinggal di kota Yastrib, ya, kemudian beliau mulai membenahi, mengatur struktur dakwahnya. Lalu langkah yang pertama juga beliau lakukan sebelum mempersaudarakan kaum muslimin saat itu, kemudian membangun masjid, juga hal penting yang beliau lakukan adalah merubah nama, ya, dari nama kota Yastrib dirubah namanya menjadi kota Madinatul Al-Munawwarah, yang dimaknai sebagai kota yang penuh dengan cahaya. Ya, sesuai dengan namanya, maka betul, ya, dalam kurun waktu 10 tahun nama Madinatul Al-Munawwarah betul-betul memberikan efek yang sangat luar biasa, yang kemudian dari sanalah Islam memberikan cahayanya yang luar biasa, dan sampai hari ini, ya, kita bisa merasakan bagaimana pengaruh yang begitu kuat. Ini satu penting dari sisi penamaan, ya. Makanya Andalusia oleh para sejarah Muslim lebih tepat mereka memberikan penamaan sesuai dengan letak geografisnya, ya. Dan itu juga akan menjadi satu poin tersendiri dalam kajian kita di malam ini. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita akan melihat, ya, bagaimana gambaran kultur dari wilayah Andalusia pada saat sebelum masuknya Islam di sana. Pertama, penting bagi kita untuk mengetahui bahwasanya kondisi Eropa dan kondisi negeri-negeri yang berada di sekitar Eropa tersebut tidak terkecuali dengan semenanjung Iberia ini atau Andalusia, secara khusus terjadi suatu bagian daripada misi dakwah yang dibawa oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ambil saja misalnya pada saat itu Eropa hidup dalam masa-masa yang belum memiliki suatu konsep peradaban sebagai suatu peradaban yang maju. Bahkan dalam sejarah disebutkan saat itu Eropa masih mengalami ketertinggalan atau keterputukan kultur yang sangat jauh, di mana keterbelakangan yang sangat luar biasa yang kemudian disebut dengan masa kegelapan atau istilahnya dengan the dark age. Kezaliman merupakan sistem yang berlaku di banyak tempat. Maka Eropa saat itu, ya, belum mengenal yang namanya bagaimana peradaban yang maju. Dan ini dalam banyak buku-buku sejarah dituliskan, ya, saat Islam, ya, masuk di sana, betul-betul mereka melihat sesuatu yang sangat di luar nalar mereka, ya. Bagaimana bisa mereka hidup dalam suasana yang tidak mengenal yang namanya kebersihan, ya. Disampaikan bahwasanya jangankan untuk mereka mengenal kebersihan dari sisi jasmani, ya, bahkan hanya untuk lingkungan mereka saja itu sangat sekali tidak mencerminkan satu kehidupan manusia yang punya peradaban, ya. Artinya kalau inti ingin mengkomparasikan antara kehidupan mereka di zaman itu dengan saat ini. Lalu bagaimana dengan Muslim yang waktu itu mereka masuk memperkenalkan Islam yang begitu mulia, begitu komprehensif.
Kita tahu dalam Islam itu ada yang namanya tuhur, ya, kebersihan. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah bahwa at-tuhur syatrul minal iman. Kebersihan itu bagian daripada nilai keimanan seseorang. Bahkan lebih simpelnya lagi dalam menyebutkan bahwa Allahu jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai atau menyukai sesuatu yang indah. Lalu mereka masuk di suatu tempat di mana daerahnya sangat kontradiksi dengan apa yang mereka pahami. Ya. Maka keliru kalau mengatakan Islam hari ini begitu jauh dari sisi kebersihan. Padahal mereka melihat pada saat mereka termasuk kerajaan Andalusia ini, ya, sebelum masuk Islam tentunya, mereka melihat, ya, sesuatu yang begitu tanda petik, ya, jorok, kotor, karena sekali lagi lingkungan mereka banyak berserakan bukan cuma sampah, ya, mohon maaf, sampai kotoran binatang dan kotoran manusia ada di mana-mana, karena mereka belum mengenal yang namanya WC atau jamban dan seterusnya, ya. Sehingga betul-betul disebut dengan zaman kegelapan, dan itu ditulis oleh dalam sejarah dunia. Di sini satu pelajaran mahal yang bisa kita angkat untuk poin keduanya, bahasanya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslim itu memang harus komprehensif. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara totalitas, secara kafah. Bukan saja dari sisi pengamalan ibadah, bukan saja dari sisi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jauh daripada itu, seseorang ingin beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dipastikan akan kebersihan jasmaninya. Karena beribadah itu adalah untuk mensucikan ruh kita, mensucikan hati kita. Maka idealnya sebelum seseorang itu mensucikan ruhnya, mensucikan hatinya, maka harus diawali dengan mensucikan jasmani. Karena itu bagian yang terpenting yang tidak mungkin terpisahkan. Karena saat seseorang itu ingin melaksanakan sholat misalnya, maka dia dipersyaratkan untuk berwudu lebih awal. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwah dan akhwat sekalian, berbicara tentang Andalusia, ya, sebelum masuk Islam dan saat Islam masuk, ibaratnya menceritakan antara dua hal yang begitu jauh berbeda. Istilah orang hari ini adalah antara langit dan bumi, di mana Islam yang begitu kuat dengan nilai-nilai kebersihannya, mengajarkan kesucian baik dari sisi jasmani maupun rohani, sementara daerah atau kerajaan Andalus yang mereka masuki atau yang mereka melihat saat itu ada suatu daerah yang begitu sangat-sangat kotor, sehingga tentu menjadi satu tantangan tersendiri, ya. Ini menjadi pelajaran bahwa kalau kita melihat sesuatu yang berbeda dengan kita, tentu tidak serta-merta kita menjauhi atau menjudge sesuatu yang buruk, tapi itu menjadi suatu tantangan untuk kita melakukan perubahan. Karena memang Islam itu datang untuk memperbaiki yang tidak baik menjadi baik, menjadi sesuatu yang buruk menjadi yang terbaik. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan tugas atau misi kenabian dari Rasulullah SAW, di mana Al-Qur'an disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahasanya tidak diutus Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk membawa kedamaian bagi seluruh alam. Makanya Islam itu selalu datang untuk membersihkan, menggembirakan, mensejahterakan, mengadilkan. Dan itu sama maknanya saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengutus seorang utusannya untuk membawa suatu risalah, surat kepada Kekaisaran Romawi yang dengan penampilan yang sangat sederhana, tapi dengan jiwa yang begitu bersih, ya, dengan ruhiyah yang begitu hidup. Dia menyampaikan kepada Kaisar Romawi dengan membawa risalah Rasulullah SAW, menyampaikan, saya datang selaku utusan Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan pemahaman kalian kepada terangnya Islam, mengeluarkan kalian dari gelapnya pemahaman dunia kepada lapangnya Islam dan lapangnya akhirat. Ini diantara nilai yang bisa kita ambil dari pemahaman yang kita sampaikan dalam memotret atau melihat bagaimana Andalusia baik dari sisi secara geografisnya maupun era sebelum masuknya Islam. Semoga dua poin ini, yang pertama dari sisi penamaan, yang kedua dari sisi Islam
yang begitu datang dengan kebersihannya, kesuciannya, sementara yang dia lihat adalah sesuatu yang berbanding terbalik, maka itu merupakan suatu tantangan yang tidak mungkin untuk dihindari atau ditinggalkan. Tapi itu merupakan sesuatu hal yang disitulah tugas untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Semoga dua poin ini akan menjadi pelajaran mahal bagi kita di pertemuan kali ini, karena poin pentingnya adalah di setiap pertemuan semoga kita selalu bisa mengambil pelajaran, karena sejarah itu selalu mengulangi dirinya untuk mengambil hikmah dan pelajaran sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya laqad qana qasasihim ibrah li ulil albab. Di setiap kisah cerita orang-orang terdahulu itu selalu ada ibrah, ada pelajaran li ulil albab bagi mereka yang mau menggunakan akalnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.